Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, pada zaman modern ini, kalau kita ditanya penyakit apa yang paling menakutkan diriku, jawabannya bisa macam-macam. Mungkin ada yang takut kena AIDS, ada yang takut kena kanker, ada yang takut stroke. Kalau orang yang kena AIDS pada umumnya orang yang tidak setia dalam kehidupan seksual. Jadi bagi saudara-saudari yang tidak setia dalam kehidupan seksual, ingat, yang pertama dosa, yang kedua kena penyakit. Di rumah kelihatan baik-baik, ketika keluar dari rumah liar. Bertobatlah sebelum kena penyakit. Pada zaman Yesus, penyakit yang paling ditakutkan adalah kusta. Orang yang kena kusta pertama mati pelan-pelan, tidak boleh bergaul dengan sesamanya, dikucilkan. Yang kedua adalah najis, tidak boleh ikut kebaktian. Dan supaya kalau sembuh pun dia harus ditahirkan dulu di hadapan imam. Dan semua penyakit sesungguhnya bisa disembuhkan asal beriman. Si kusta tadi, dia mau sembuh. "Tuhan, aku mau sembuh." Dan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Hari ini kita mendoakan orang-orang sakit. Temanya adalah tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Penyembuhan orang sakit melalui penyembuhan relasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama kita. Hal yang paling sulit disembuhkan sebenarnya sakit hati. Sakit hati yang menaun, akut, lalu menjadi dendam.
Sakit hati yang terus-menerus akan menyerang fisik kita yang paling lemah. Kalau yang paling lemah lambung kena mah, kalau yang paling lemah jantung bisa jantungan, kalau yang paling lemah kepala mungkin bisa migrain. Mungkin di antara kita ada yang sakit, entah fisik, entah spiritual, atau secara rohani. Mari kita mohon, Tuhan, aku mau sembuh. Dan hari ini kita mendoakan siapa saja, kenalan kita, keluarga kita, sahabat kita yang sedang menderita sakit, baik di rumah sakit ataupun dirawat di rumah sendiri. Kita doakan mereka. Syukur puji Tuhan kalau Bapak Ibu bisa mengunjungi, menyapa. Kunjungan bagi orang saudara-saudari kita yang sakit membuat kita sehat. Karena kunjungan seperti itu mendatangkan berkat, lalu menyadarkan kita bahwa hidup ini rapuh, hidup ini mudah sakit. Mari kita merindukan kemuliaan Allah dalam hidup ini, seperti nasihat Rasul Paulus. Supaya nama Allah dimuliakan, mari kita hidup sehat. Iman kita sehat, kita selamat. Dan nas kita hari ini, Tuhanlah yang menyembuhkan penyakitku, Tuhanlah yang menanggung kelemahan hidupku. Kita berdiri, kita berpaharui iman kita.